warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan juga terus semangat dalam untuk ilmu, belajar untuk impian dan juga masa depan kita ke depannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah kita untuk berdoa lebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan, dan juga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Berdoa dimulai. Nah, untuk memastikan kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengirimkan absensi melalui Google Form yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp, ataupun Ibu taruh di deskripsi box YouTube di channel YouTube Ibu. Jangan lupa kalian isi karena itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dan jangan lupa berikan komentar kalian di channel YouTube ini, entah itu pertanyaan ataupun tanggapan kalian mengenai materi kita. Nanti akan Ibu bahas di minggu selanjutnya. Nah, untuk membakar semangat kita di hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi yang tentunya akan membangkitkan semangat kita. Simak baik-baik videonya, ambil hal positif dan hal baik dalam video tersebut dan terapkan di kehidupan kita saat ini maupun kehidupan kita di masa depan. Oke, selamat menyaksikan. Kegagalan boleh membuat kita bersedih. Kegagalan boleh membuat kita kecewa. Kegagalan boleh membuat kita terluka. Kegagalan boleh membuat kita berduka. Namun satu hal yang tidak boleh, kegagalan tidak boleh membuat kita putus asa. Nah, dari tanya video yang kita saksikan tadi, kira-kira hal positif apa sih yang dapat kita ambil? Intinya, kita tetap semangat, terus mau belajar lagi. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah pantang menyerah. Jika hari ini kita gagal, masih ada esok hari. Jika esok hari kita masih gagal, masih ada lusa. Jika lusa masih gagal, masih ada hari esok selanjutnya. Kuncinya jangan pernah putus asa dan harus tetap semangat. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, tujuan pelajaran apa sih yang kita capai dalam pertemuan kita kali ini? Setelah kegiatan ini, kalian diharapkan mampu berpikir kritis dan juga kreatif untuk menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Dengan menggabungkan komunikasi dan juga kolaborasi, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, khususnya Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini, serta dapat menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Oke, langsung saja kita pada pembahasan materi kita kali ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai dampak kolonialisme dalam bidang politik. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan saat itu? Bagaimana mereka harus melawan para penjajah di tanah mereka sendiri? Terbayangkan bagaimana menderitanya bangsa kita pada saat itu. Lalu apa saja dampak kolonialisme yang muncul dalam bidang politik? Di antara itu yang pertama, Dendels atau Raffles sudah menetapkan dasar pemerintahan yang modern, di mana para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial, dan juga kaum praja yang dulunya berdasarkan garis keturunan, sekarang itu menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan baginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, Belanda dan Inggris menetapkan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tahta kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan kurang dalam bidang politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa dikatakan runtuh. Yang keempat, hukum yang digunakan hukum adat istiadat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang kelima, kebijakan anti raja dicampur oleh pihak Belanda. Selain itu, dalam pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam yudikatif di struktur tersebut, misalnya pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan juga peradilan untuk pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial
Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Yang kedua, kita membahas mengenai dampak kolonialisme di bidang budaya. Nah, kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Nah, sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis maupun Inggris. Misalnya saya kosakata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian-tarian seperti dansa. Nah, selain itu ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Nah, semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua Jakarta, Lawang Sewu di Semarang yang merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Nah, Lawang Sewu sendiri merupakan cagar budaya yang tentunya harus senantiasa kita jaga dan juga lestarikan. Selain Lawang Sewu dan juga Kota Tua, masih banyak bangunan-bangunan sejarah lainnya yang tentunya harus tetap kita jaga dan tetap kita lestarikan. Yang ketiga, kita membahas mengenai dampak kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Nah, salah satu dampak dalam bidang sosial yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Corozo, Fernão Vinagre, dan juga Simon Vaz, serta pengaruh Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel ini mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Nah, salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang cukup terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Nah, penyebaran agama Kristen Protestan ini mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alfred. Praktik kolonialisme dan imigrasi Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial, antaranya yaitu pertama, terjadinya perubahan lapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu sebagai berikut. Pertama, golongan Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan juga Timur Jauh. Yang kedua, golongan orang Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan juga orang Eropa lainnya. Dan yang ketiga itu golongan pribumi. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Nah, yang ketiga, muncul golongan buruh dan juga golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan juga perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Yang keempat, munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Nah, hal ini mendorong akhirnya elit terdidik atau kreativitas di perkotaan. Nah, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan pergerakan selanjutnya. Yang kelima itu pembentukan status sosial, di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, dan yang terakhir itu kaum pribumi atau Indonesia itu sendiri. Yang keenam itu terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Nah, tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Nah, tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketujuh, daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Nah, kemunduran perdagangan dilihat secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah baru atau Timur Asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Yang keempat, kita akan bahas mengenai dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Nah, dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia digunakan pada mata uang. NASA lantas menjaga kebijakan sistem sewa tanahnya. Dikenalkannya mata uang kertas dan juga logam ini mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Nah, salah satunya yaitu The Dutch Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Nah, selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan ini didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. Nah, jaringan kereta api ini muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi bagi masyarakat. Nah, munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak dari kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kita gunakan hingga saat ini.
Lalu apa saja sih dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial bangsa Barat terhadap rakyat Indonesia? Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian yang berasal dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, itu praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Dan yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC sendiri memanfaatkan para pengusaha tradisional untuk menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan atau pajak hasil bumi. Nah, yang kelima itu penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Nah, yang keenam itu munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, yang ketujuh dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu dampaknya adalah dikenalnya sistem utang. Nah, sedangkan dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk sendiri memulai mengenal pinjaman modal. Nah, namun mereka harus mengembalikan uang tersebut dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian masyarakat. Yang kelima, kita akan bahas mengenai dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana asal mula lahirnya pendidikan di Indonesia? Nah, munculnya pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dampak adanya kolonialisme di Indonesia dan membuat pendidikan di Indonesia terus berkembang. Nah, pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Nah, perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan milik kolonial Belanda. Nah, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah ini mengandung sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan saja. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain itu untuk keuntungan pemerintahan Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Lalu dampak apa saja yang muncul akibat dari penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan? Di antaranya itu pertama, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai dampak kolonialisme bagi Indonesia, dan itu ada dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, lalu kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dalam pertemuan kita kali ini? Nah, sampai saat ini pengaruh dari kolonialisme masih ada, baik dalam unsur pemerintahan, unsur sosial, unsur ekonomi, maupun budaya. Nah, tidak seluruh pengaruh tersebut bersifat negatif. Nah, ada juga beberapa pengaruh dari masa penjajahan Belanda yang cenderung menguntungkan bagi Indonesia. Nah, negara itu memperkenalkan beberapa sistem dalam bidang-bidang tersebut bagi rakyat Indonesia untuk diwariskan, dan sistem-sistem tersebut tidak sepenuhnya buruk, bahkan cenderung menguntungkan Indonesia. Bahkan sistem tanam paksa memperkenalkan berbagai tanaman baru dan cara bercocok tanam yang efektif bagi Indonesia, meskipun sistem itu juga menghasilkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, untuk memastikan kalian memahami atau tidak dalam pembelajaran kita kali ini, gue akan berikan soal sebagai bahan evaluasi pada pertemuan kali ini melalui Google Form yang akan diberikan melalui WhatsApp group ataupun linknya ditaruh di deskripsi YouTube. Nah, selain tugas soal tersebut, Ibu juga memberikan tugas berupa project, yaitu membuat poster. Nah, kalian memilih salah satu tema dari dampak yang telah kita pelajari tadi, dari kelima dampak tadi, itu kalian membuat poster sebagai bahan evaluasi. Oke, kita jumpa pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan bahas mengenai kompetisi dasar 3.4, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini, yaitu menganalisis latar belakang lahirnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Nah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Ingat ya, untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker jika ingin berpergian keluar rumah, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.